Perkenalkan, nama saya Franciscus Tujang, mengajar di SMP Negeri 14 Porong, Kabupaten Manggarai Timur. Saya salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4R124102223. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Selamat siang semua anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Teman-teman, marilah kita serahkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kita dua hari ini. Semua hadir? Siapa yang tidak hadir? Liber dengan Oke, Liber kenapa tidak hadir? Tidak tahu, tampak terana. Kalau Rizky? Mari kita sama-sama membuat kesepakatan kelas kita hari ini. Ada yang membantu saya untuk memberikan masukan? saya, Pak. Oke, Devi silakan. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, Evelyn. Pakaian rapi. Berpakaian rapi. Masih ada? Saya, Pak. Riano silakan. Mendengar arahan guru. Mendengar arahan guru. Oke, baik. Masih ada? Saya, Pak. Oke, Riani. Saling membantu. Saling membantu. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Risa silakan. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke. Saya, Pak. Ya, Saling membantu. saling membantu. Oke. Siapa lagi? Saya, Pak. Iva. Dengan teman jika melakukan kesalahan. Saling mengingati jika ada teman yang melakukan kesalahan. Oke, luar biasa. Ada lagi? Saya, Pak. Oke. Berbicara yang sopan dan baik. Berbicara dengan sopan dan baik. Masih ada? Saya, Pak. Oke. Menghargai dan menghormati teman. Menghargai dan menghormati teman. Oke, baik. Silakan kita tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Oke, sama-sama. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Luar biasa. SMP Negeri 14 Porong. Is the best. Yes. Oke, kita tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Jadi baik, adik-adik sekalian, karena materi hari ini tentang bilangan berpangkat dan bentuk angka, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan hari ini. Yang pertama, dengan melakukan diskusi kelompok, siswa atau peserta didik dapat menemukan konsep bilangan berpangkat. Ya. Yang kedua, dengan melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengenal dan menemukan sifat-sifat dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi kedua tujuan pembelajaran ini yang harus kita capai di akhir kegiatan kita hari ini. Silakan jawab pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan bilangan? Oke, Riano silakan. Bilangan adalah bentuk angka. Bilangan itu adalah angka. Oke, bisa. Ada lagi? Saya, Pak. Evelyn? Bilangan adalah ilmu yang mempelajari
Bilangan adalah ilmu yang mempelajari pecahan. Bisa. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Iva. Bilangan merupakan bilangan bulat. Bilangan merupakan bilangan bulat. Oke, sambil mari kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Masih ada? Saya, Pak. Oke, Riani, silakan. Bilangan merupakan konsep angka-angka yang memiliki pola tertentu. Bilangan merupakan konsep angka-angka yang memiliki pola tertentu. Oke, bisa. Masih ada? Saya, Devi, silakan. contoh bilangan dengan cacat. Contoh bilangan adalah bilangan cacat. Oke. Baik, terima kasih adik-adik sekalian sudah menanggapi dengan baik. Yang kedua, jenis-jenis bilangan apa saja yang sudah kamu pelajari? Silakan. Oke, Iva, silakan. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Saya, Pak. Oke, Alvin, silakan. Bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat positif dan negatif. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, Devi. Bilangan cacat. Bilangan cacat. Oke, Risa. Bilangan rasional. Bilangan rasional. Masih ada? Saya, Pak. Evelyn? Bilangan bentuk angka. Bilangan bentuk angka. Oke, mari kita berikan aplaus dulu. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Oke, yang bisa silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, Evelyn, silakan. Bilangan pangkat adalah bilangan yang memiliki bilangan pokok dan pangkat. Bilangan pangkat adalah bilangan yang memiliki bilangan pokok dan bilangan pangkat. Oke, bisa. Bisa ada? Saya, Pak. Oke, bisa, silakan. Bilangan pangkat adalah bilangan yang disebut eksponen. Saya, Pak. Oke, Riani, silakan. Bilangan pangkat itu adalah perkalian berulang. Bilangan pangkat itu merupakan perkalian berulang-ulang. Oke, bisa. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Devi, silakan. Bilangan pangkat adalah perkalian berulang dan pangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang-ulang sebanyak pangkat. Oke, masih ada? Saya, Pak. Riano, silakan. Bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Selanjutnya saya akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Jadi kelompok 1 saya tentukan ada Risa, ada Alvin, ada Riani. Silakan langsung tergegas menuju kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Kelompok 2 Evelyn, Riano, Iva sama Devi. Silakan menuju ke kelompok 2. Mari kita simak bersama-sama terkait materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Ya, jadi silakan lihat ke depan, sudah saya tayangkan di slide, di mana Eksponen adalah bilangan berpangkat. ya eksponen itu merupakan bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang ini maksudnya perkalian dengan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Contoh di situ 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 2 kali 2 kali Ya. Kita lihat selanjutnya. Ini dia. Terlihat jelas anak-anak? Oke, ini dia definisi dari atau bentuk umum dari bilangan berpangkat. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N, sebanyak pangkat. Ya, di situ ada keterangannya. A-nya dinamakan apa? pokok atau basis. Ya, A-nya itu dinamakan bilangan pokok atau ada istilahnya basis. N-nya dinamakan apa? Bilangan pangkat. Bilangan pangkat atau apa istilahnya? Eksponen. Ya, atau eksponen. Oke. Ya, kita masuk di sifat-sifat dari bilangan berpangkat.
sifat yang pertama itu sifat terhadap apa? Penjumlahan. Ya, kita simak sama-sama. Dia katakan di situ adalah A pangkat N, ya, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan apa? Ya, A pangkat N tambah N. Ini berlaku kalau apanya ya? Apa ini dinamakan apa ini? Ini tadi dinamakan apa? Ya, ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Ya, bilangan pokok sama. Nah, ini dinamakan apa tadi? Pangkat. Kita lihat yang berikut. Sifat apa ini? Pengurangan. Ya. A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Ini berlaku karena apa tadi? Apanya yang sama? Ya. Ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Ya, kita jabat masing-masing. Kita jabarkan penyebutnya, kita jabarkan pembilangnya. Tidak bisa kita gunakan operasi pengurangan pada perpangkatan. Langsung saja, misalnya kita langsung A pangkat N kurang N. Walaupun bilangan pokoknya berbeda, itu tidak pakai. Ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Oke, baik. Selanjutnya ada sifat perkalian perpangkatan, ya. Dan yang terakhir itu adalah pangkat 0. Ya, dia katakan A pangkat 0 itu 1. Jikalau A-nya atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Ini contoh-contohnya. Pertama tadi pangkat penjumlahan. Contohnya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2. Ini sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama atau belum? Sama. Maka kita gunakan sifat penjumlahan. Langsung saja, oh ya, ingat yang dijumlahkan cuma pangkat. Kita langsung sudah ya, 2 pangkat 4 tambah 2 itu sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya berapa? 64. Ya, 64. 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 30. Oke, yang terakhir adalah pangkat 0. Di situ ada contoh A pangkat 0 itu sama dengan 1 atau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Yang terpenting bilangan pokoknya bukan apa? Bukan 0. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, Evelyn. Silakan Evelyn. Pak, saya belum memahami betul terkait dengan sifat operasi pada penjumlahan. Oke. Evelyn belum paham dengan sifat operasi penjumlahan pada perpangkatan. Dalam melakukan operasi pangkat penjumlahan pada bilangan berpangkat, yang perlu kita perhatikan adalah bilangan pokoknya apa?
Sama atau berbeda? Sama. Ya, bilangan pokoknya dulu harus sama. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya saja yang kita jumlahkan. Mau pangkatnya berbeda, mau pangkatnya sama, intinya yang paling penting adalah bilangan pokoknya sudah sama. Oke, sampai sini Evelyn sudah paham? Oke, sudah paham. Mari kita berikan aplaus dulu. Membagikan lembar kerja peserta didik. Oke, silakan menggunakan media ini untuk mengerjakan. Yang kedua, ini untuk kelompok 2. Oke, silakan dikerjakan mulai dari kegiatan 1. Ya, gunakan kertas yang saya sudah bagikan tadi untuk buat kesimpulan yang sudah kamu bahas. Oke, begitu juga ini kelompok 2 rubah saja. Jadi setelah kamu isi tabel ini sebentar, selanjutnya ada pertanyaan, buatlah kesimpulan. Ya, silakan dibuat kesimpulan berdasarkan hasil kesimpulan yang kamu dapat. Oke, silakan. Sementara kalian bekerja, saya mengamati kalian. Bagaimana? Ya, silakan didiskusikan dengan teman-teman. Ketua kelompok pancing supaya teman-teman yang lain mampu berpendapat. Ya.
sampai mana? Sudah kegiatan 1 sudah? Ya. Sekarang silakan lanjutkan kerja kegiatan 2. Yang ikut jangan lupa buat kesimpulannya. Kegiatan 1 sudah selesai belum selesai? Oke. Setelah kamu isi dia punya tabel, jangan lupa buat kesimpulan. Begitu juga nomor 2, kegiatan 2. Perhatikan baik-baik dia punya instruksi yang ada di tabel. Oke, silakan. Ya, yang berikut sebentar waktu presentasi, silakan perwakilan kelompok utus 2 orang temannya untuk melakukan presentasi. Dan ada sesi diskusinya juga sebentar. Kalau memang dari kelompok lain ada yang mau menanggapi, nanti akan diberikan kesempatan. Ya, waktunya lagi 2 menit. Silakan selesaikan dulu LKPD-nya, rapikan memang LKPD-nya sambil menyiapkan siapa-siapa yang diutus untuk melakukan presentasi. Ya, baik teman adik-adik sekalian, waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang akan dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu kalian mampu mempresentasikan, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke, saya pilih saja perwakilan dari kelompok 1. Silakan maju untuk melakukan presentasi. Kita berikan aplaus dulu. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok pangkat. Di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja kita bahas. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Nisa. Terima kasih kepada Riani. Langsung saja saya menjelaskan tentang nomor 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel di atas. Sobekan pertama adalah 1, maka daerah bagiannya adalah 2, dan bentuk perkalian 2 sama dengan 2 pangkat 1. Dan sobekan kedua adalah daerah bagian 4 dan bentuk perkalian 4 sama dengan 2 pangkat 2. Dan sobekan ketiga daerah bagiannya adalah 8, bentuk perkalian 8 sama dengan 2 pangkat 3. Dan sobekan keempat daerah bagiannya adalah 16 dan bentuk perkalian 16 sama dengan 4 pangkat 2. Dan yang terakhir adalah sobekan kelima, daerah bagiannya adalah 32 dan bentuk perkalian 32 sama dengan 2 pangkat 5. Oke, selanjutnya kesimpulannya teman-teman. Dapat kami simpulkan bahwa dengan menggunakan tabel di atas, kami dapat lebih memahami tentang materi perpangkatan dan bentuk akar. Yang berikut kegiatan 2-nya teman. Dari tabel di atas, operasi perkalian pada perpangkatan. 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 dikali 6 kali 6 kali 6, hasilnya sama dengan 6 pangkat 5. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 kali 7 dikali 7 kali 7, hasilnya sama dengan 7 pangkat 5. Demikian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, silakan menanggapi. Ada yang mau menanggapi dari hasil mereka kelompok 1? Oke, baik. Mari kita berikan aplaus dulu untuk mereka dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok 1 sudah boleh mempresentasikan hasilnya. Silakan kembali. Adanya kegiatan ini saya juga bisa menyimpulkan bahwa dengan menggunakan media yang bervariasi, kalian mampu menjawab tantangan yang sudah diterapkan di tujuan pembelajaran. Kalian sudah mampu menemukan konsep dari bilangan berpangkat dan sudah mampu mengenal dan
Ada lagi? Saya Pak. Oke, Riani silakan. Menurut saya, dengan menerapkan kegiatan diskusi kelompok dalam menyelesaikan masalah bilangan berpangkat, membuat saya lebih mudah memahami materi. Ini semua berkat bantuan dari teman-teman. Saya mengharapkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dari dalam diri, ya, untuk meningkatkan kemampuan diri kalian perlu diasah, belajar terus menerus. Belajar itu kapan saja, di mana saja. Pertemuan berikutnya kita kembali akan membahas masih di bab yang sama tapi di sub yang berbeda. Kalau hari ini kita bahas tentang bilangan berpangkat, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan bentuk A. Nah, harapan dari saya, silakan adik-adik sekalian mengakses materi tentang bentuk A, bentuk angka. Yang pertama, apa yang kalian rasakan pada kegiatan kita hari ini? Senang. Oke, bisa? Senang, gembira, bahagia. Oke, mudah memahami. Materi apa saja yang sudah kamu dapatkan hari ini? Oke, menurut Riani apa? Bilangan berpangkat. Apa lagi? Penjumlahan. Apa lagi? Iva? Pengurangan. Apa lagi? Bilangan berpangkat dan bentuk angka. Apakah kamu senang mengikuti kegiatan hari ini? Senang. Apakah pembelajaran hari ini dapat kamu pahami dengan baik? Paham atau tidak? Paham. Ingin merefleksi terhadap diri saya sendiri. Ya, jadi yang pertama, tidak ada hal-hal yang tidak dijalankan pada kegiatan kita hari ini, di mana kita sudah menjawab tujuan pembelajaran. Kalian sudah mampu menemukan konsep dari bilangan berpangkat, dan kalian sudah mampu mengenal dan memahami yang namanya sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Pemahaman kalian terhadap materi hari ini luar biasa. Mari kita berikan